Halo, assalamualaikum. Kita kembali lagi ke Gembolo Geni Channel ya. Kita coba mau nanya-nanya sama narasumber di sini. Tapi maaf sebelumnya bapak narasumbernya itu nggak mau dipublikasikan, bukannya apa-apa. Ya karena dia itu katanya itu malu gitu ya. Ya jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang penting kita itu satu, kita itu bener-bener istilahnya itu untuk mengetahui sejarah Mbah Tugu ini ya. Oke, kita langsung aja ya tanya-tanya sama bapaknya itu. Maaf Pak, ini namanya siapa? Saya ya sebut saja Pak Joni gitu aja. Oh, Pak Joni, iya, namanya Pak Joni. Ya maaf Pak, ini mau nanya-nanya tentang Mbah Tugu ya. Ya. Dari sejarahnya itu Mbah Tugu itu siapa sih? Kalau dari sejarah sih saya kurang jelas ya Mas. Tapi kalau sepengetahuan saya ya Mbah Tugu itu di sini tuh dari warga sekitar tuh disebut sebagai cikal bakal berdirinya Desa Tugurejo sini Mas. Seperti itu. Jadi di sini ini ada dua. Ini bukan makam Mas. Menurut orang-orang juga bukan makam. Ini adalah suatu petilasan. Ada dua, yang satu Mbah Tugu Kakung dan satu lagi Mbah Tugu Putri. Tuh Mas. Oh iya. Ya terus ini Mas, ini kayak bentuk petilasan di sini itu gimana Mas? Itu maksudnya itu kan kayak petilasan itu kan pasti ada peninggalan kayak apa wujudnya itu apa kan gitu kan, pastinya namanya petilasan itu kan gitu. Iya, terus menurut Mas itu di situ tuh ada apa aja gitulah yang tahu lokasi sini gitu. Iya, kalau sepengetahuan saya itu di sini tuh termasuk salah satu situs cagar budaya Mas ya. Kalau di dalam itu saya lihat kalau yang Mbah Putri itu ada semacam batu itu, kalau orang Jawa itu disebut lumpang. Itulah petilasannya yang Mbah Putri itu. Kalau Mbah Kakung itu ada apa ya Mas namanya? Ya kayak apa ya, kayak batu orang dulu itu menyebutnya apa saya juga kurang tahu, seperti ya ada batu yang kayak batu kecil gitulah. Itu sebagai mungkin petanda kalau di situ itu petilasannya Mbah Kakung gitu. Oh iya Mas ya. Terus kalau menurut masyarakat sini kayak Mbah Tugu itu kan istilahnya itu kan ya apa ya, cikal bakal gitu ya Mas ya. Iya benar. Cikal bakal. Terus gini Mas, orang mana aja ya Mas ya yang biasanya itu ke ziarah ke sini dan mempunyai niatan apa Mas biasanya? Ya, kalau yang saya tahu sendiri itu ketika saya ke sini itu banyak Mas. Ada yang dari luar kota itu dari Surabaya, ada yang dari Banyuwangi, dari Bali, banyak Mas itu. Ya untuk masalah mintanya apa itu semua itu tergantung dari niatan pribadi Mas. Tapi kalau saya kemarin itu sempat ngobrol-ngobrol sama orang-orang itu, ya kalau saya simpulkan sih macam-macam Mas. Jadi niatannya itu ada yang satu itu ada yang ziarah ya, yang ziarah. Yang kedua itu kebanyakan itu meminta kepada Allah ya, tentu kepada Allah. Mungkin di sini itu tempat memujanya kepada Allah yang lebih enak. Itu ada yang meminta buat pelarisan Mas, itu berdagang biasanya. Gitu ya. Dan juga bisa ada yang mempunyai niatan itu buat kenaikan kadigdayan pangkat gitu Mas. Oh gitu. Jadi itu cuma dibuat lantaran gitu intinya Ya, Mas ya, tapi mintanya tetap itu sama Allah. gitu ya. Istilahnya perantaran di situ tahlil atau apa Iya. gitu ya. Betul. Oh gitu iya. Banyak Mas, jadi itu orang dari mana-mana tuh banyak yang datang ke sini. Kemarin juga saya itu ngobrol sama orang dari Tulungagung itu Mas, orangnya itu sudah sepuh banget, itu sudah usianya hampir 100 lebih. Itu juga dia bawa orang ke sini
itu sering mas, kalau tiap dia kesini tuh dia selalu bawa uang untuk dibagi-bagikan kepada warga sekitar sini mas. Istilahnya sodako gitu ya. Oh iya. Oh gitu Sodako gitu, warga iya. sekitar ini. Ya terus ini mas, kayak kayak di sini itu kayak misterinya itu, kalau menurut Anda itu apa aja mas? Ini mas, ini ya dari cerita-cerita warga mas. Kalau saya sendiri sih belum begitu tahu ya, belum pernah datangin apa-apa di sini belum. Tapi kalau cerita warga-warga itu banyak mas, misterinya sungguh banyak sekali. Jadi kemarin itu ada ini nggak tahu tuh niatannya apa. Kan sebenarnya kan sudah dibangun mas, ini sudah dibangun. Terus itu nggak tahu tuh dibongkar lagi, akhirnya itu dibongkar sama orang-orang, itu dibongkar niatannya apa saya juga kurang jelas. Dan konon katanya yang membongkar itu semuanya pada meninggal mas. Gitu ceritanya. Iya. Istilahnya itu lantarannya gitu Iya ya. mungkin seperti itu, saya juga kurang tahu, cuma saya dengar cerita-cerita dari warga sekitar saja. Terus kalau penampakan sendiri itu di sini nih orang itu sebenarnya ini tempat yang sangat dikeramatkan mas, sempat dikeramatkan, disakralkan. Jadi orang-orang warga sekitar ini kok jangankan masuk, menyebut namanya Batu Gua aja itu sangat hati-hati mas. Kemarin sempat itu ada orang itu katanya itu ambil rambanan, kalau orang Jawa bilang itu buat makan ternak itu. Itu setelah ambil itu ambil pohon itu, nggak taunya orang itu juga meninggal mas. Oh gitu. Iya. Dan untuk penampakan sendiri yang sering di sini itu kayak orang kerajaan gitu mas, orang kerajaan pakai baju-baju kerajaan gitu, dan juga ada yang nenek-nenek itu pakai kebaya. Oh gitu. Iya. Oh berarti dari obrolan kayak tadi intinya itu berarti petilasan situ itu sama Pamenang itu masih ada rentetannya gitu ya. Kalau rentetannya sepertinya iya mas, soalnya ini kan kalau kita lihat dari segi bangunan yang ada dan juga pohon-pohon di sekitar yang sudah tumbuh tinggi ya mas, mungkin udah ratusan atau mungkin ribuan tahun, kita juga belum jelas. Itu sepertinya ada. Kalau dari sejarawan itu memang ada rentetan antara petilasan sini itu sama makom Sri Aji Joyo. Petilasan situ ya, Sri Aji Joyoboyo. Sri Aji Joyoboyo itu ya. Situ, iya. Mungkin kan satu sejarah dengan kerajaan Kediri pada waktu itu mas ya. Iya. Nah, itu memang sudah tua banget mas kerajaan. Ya terus itu mas, kalau masalah mistik ya, setiap tempat kayak gitu itu biasanya itu kan identik dengan misteri-misteri. Dalam arti di situ itu biasanya itu yang apa itu maksudnya itu orang-orang yang biasanya tahu di situ itu apa mas? Biasanya kalau orang peziarah di situ. Ya itu mas, tadi seperti saya bilang tadi, di situ tuh banyak apa itu, ada penampakan itu pakai kakek dari pakai baju kerajaan gitu ya. Terus yang nenek-nenek itu juga pakai baju kerajaan, cuma dia pakai kemben itu, pakai apa sewek itu ya, kalau Jawa bilang sewek. Dan juga di sini tuh banyak penjaganya mas, seperti prajurit itu banyak banget. Jadi kalau orang kesini kadang punya niatan jahat, itu dari depan kadang sudah ada yang menghadang prajurit itu mas. Kalau dia punya Gitu ya. niatan jahat itu sudah datang sama mereka gitu. Biasanya konon seperti itu mas. Iya. Terus kalau mungkin penampakan ya kayak gendruwo, terus kuntilanak, pocong itu ya sering mas, di atas pohon itu sering banyak yang lihat dari orang-orang sekitaran sini ini. Iya. Jadi memang benar-benar tempat ini dengan warga ya. sini sangat dikeramatkan mas. Oh iya. Iya terus itu mas, ini pertanyaan yang terakhir kalinya mas ya. Kalau pas lagi suro kayak gini tuh kan yang pasti itu setiap tempat itu kan pasti ada ngadain acara
kayak gitu ya. Ya itu acaranya itu tiap hari apa, Mas? Kalau di sini tuh setiap Jumat Pon, Mas. Oh, Jumat Pon. Iya, Jumat Pon. Berarti ntar lagi ini ya. Iya, itu biasanya di sini buat nyeladran, Mas. Iya. Nyeladran itu ya kita di sini tuh bawa berkat kan, berkat terus kita di sini berdoa kepada yang kuasa. Selamatan lah. Ya, selamatan lah. Berdoa aja cuma minta kepada yang kuasa supaya lingkungan di Tugu Rejo ini diberikan keselamatan dunia juga akhirat itu, Mas. Oh, gitu. Iya. Terus itu, Mas, apa itu kalau biasanya itu di tempat kayak di tempat-tempat kayak gini kan biasanya ada acara antara itu nanggap apa itu. Kalau di tempat sini tuh biasanya itu nanggapin apa, Mas? Kalau di sini tuh wayang, Mas. Oh, biasanya. Iya. Tiap surah ya. Setiap surah itu ada wayang itu. Tapi ya nggak di sini sih, tempatnya biasanya di balai desa, nanti di balai desa. Iya. Itu ya biasanya itu dalangnya itu juga lakonnya itu ya tetap sama. Nggak Tetap boleh sama, nggak beda. boleh beda-beda ya. Intinya yang menggambarkan sejarah perjuangan dari kerajaan Kediri yang diawali atau mungkin babat alas dari tanah leluhur di sini gitu, Oh, Mas. gitu ya. Dan itu sangat disakralkan sekali dengan warga sekitar sini, Mas. Oh iya, oke, Mas. Ya ini Mas, apa itu ya, maaf sebelumnya ini mau ini tolong apa ya, kasih kata-kata yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman Gembolo Geni Channel ya. Ya silakan, Mas. Ya, ini ya kalau Gembolo Geni Channel itu YouTube dari sampean, Mas ya. Iya. Iya, ini saya mewakili dari tim dari Gembolo Geni Channel. Kalau bisa, harap bisa subscribe channel ini, like, comment, share, supaya nanti kedepannya itu budaya-budaya leluhur seperti tempat-tempat semacam ini tidak hilang digerus oleh peradaban zaman, Mas ya, oleh kemajuan era globalisasi yang sangat pesat seperti ini ya. Iya. Dan sekarang banyak anak-anak itu hanya mementingkan gadgetnya daripada sejarah-sejarah bangsa yang mungkin sudah dilupakan itu, Mas. Ya semoga kelak kedepannya ada manfaat positif yang bisa diambil oleh para subscriber dari channel ini, dan semoga untuk Gembolo Geni sendiri kedepannya bisa lebih maju, jaya, dan Bisa bermanfaat. bermanfaat untuk buat semua orang ya. Ya, oke, terima kasih Mas, waktunya ya. Oke, para sahabat Gembolo Geni Channel ya. Itulah istilahnya gambaran sejarah itu dari narasumber. Semoga bisa bermanfaat dan semoga acara ini terus berkembang ya. Tolong didukung ya. Oke, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.